Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah, ada seorang konglomerat yang sangat kaya raya menulis surat wasiatnya, yaitu barang siapa yang mau menemaniku selama 40 hari di dalam kubur setelah aku mati, akan aku beri warisan separuh dari harta peninggalanku. Lalu ditanyakanlah hal itu kepada anak-anaknya, apakah mereka sanggup menjaganya di alam kubur nanti? Tapi anak-anaknya menjawab, mana mungkin kami sanggup menjaga ayah, karena pada saat itu ayah sudah menjadi mayat. Keesokan harinya dipanggillah semua adik-adiknya, dan beliau kembali bertanya, adik-adikku, sanggupkah di antara kalian yang menemaniku di dalam kubur selama 40 hari setelah aku mati nanti? Aku akan memberi setengah dari hartaku. Adik-adiknya pun menjawab, apakah engkau sudah gila? Mana mungkin ada orang yang sanggup bersama mayat selama itu dalam tanah? Lalu dengan sedih konglomerat tadi memanggil ajudannya untuk mengumumkan penawaran istimewanya itu kepada para penduduk. Akhirnya sampai jugalah pada hari di mana konglomerat tersebut kembali ke rahmatullah. Kuburnya dihias megah laksana sebuah peristirahatan termewah dengan semua perlengkapannya. Pada waktu yang hampir bersamaan, seorang tukang kayu yang sangat miskin mendengar pengumuman wasiat tersebut. Lalu tukang kayu tersebut dengan tergesa-gesa segera datang ke rumah konglomerat tersebut untuk memberitahukan kepada ahli waris akan kesanggupannya. Keesokan harinya dikebumikanlah jenazah sang konglomerat. Si tukang kayu pun itu turut ke dalam liang lahat sambil membawa kapaknya. Yang paling berharga dimiliki si tukang kayu hanyalah kapak untuk bekerja mencari nafkahnya. Setelah 7 langkah para pengantar jenazah meninggalkan area pemakaman, datanglah malaikat mungkar dan nangkir ke dalam kubur tersebut. Si tukang kayu menyadari siapa yang datang. Ia segera agak menjauh dari mayat konglomerat. Di benaknya, sudah tiba saatnya lah si konglomerat akan diinterogasi oleh malaikat mungkar dan nangkir. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Malaikat mungkar dan nangkir malah menuju ke arahnya dan bertanya kepadanya, apa yang kau lakukan di sini? Aku menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah dari harta warisannya, jawab si tukang kayu. Apa saja harta yang kau miliki? Tanya mungkar nangkir. Hartaku cuma kapak ini saja, untuk mencari rezeki, jawab si tukang kayu. Kemudian mungkar dan nangkir bertanya lagi, dari mana kau dapatkan kapakmu ini? Aku membelinya, balas si tukang kayu. Lalu pergilah mungkar dan nangkir dari dalam kubur tersebut. Besok di hari kedua, mereka datang lagi dan bertanya, apa saja yang kau lakukan dengan kapakmu? Aku menebang pohon untuk dijadikan kayu bakar, lalu aku jual ke pasar, jawab tukang kayu. Di hari ketiga ditanya lagi, pohon siapa yang kau tebang dengan kapakmu ini? Pohon itu tumbuh di hutan belantara, jadi nggak ada yang punya, jawab si tukang kayu itu. Apa kau yakin? Lanjut malaikat. Kemudian para malaikat pun hilang. Datang lagi di hari keempat, mereka bertanya lagi, adakah kau potong pohon-pohon tersebut dengan kapak ini sesuai ukurannya dan beratnya yang sama untuk dijual? Aku potong dikira-kira saja, mana mungkin ukurannya bisa sama rata, tegas tukang kayu. Begitu terus yang dilakukan malaikat mungkar dan nangkir. Datang dan pergi sampai tak terasa sekarang 39 hari sudah. Dan yang ditanyakan masih berkisar dengan kapak tersebut. Di hari terakhir yang ke-40, datanglah mungkar dan nangkir sekali lagi bertemu dengan tukang kayu tersebut. Berkatalah mungkar dan nangkir, hari ini kami akan kembali bertanya soal kapakmu ini. Belum sempat mungkar dan nangkir melanjutkan pertanyaannya, si tukang kayu tersebut segera melarikan diri ke atas dan membuka pintu kubur tersebut. Ternyata di luar sudah banyak orang yang menantikan kehadirannya untuk keluar dari kubur tersebut. Si tukang kayu dengan tergesa-gesa keluar dan lari meninggalkan mereka sambil berteriak, kalian ambil saja semua bagian harta warisan ini, karena aku sudah tidak menginginkannya lagi. Sesampai di rumah, si tukang kayu berkata kepada istrinya, aku sudah tidak menginginkan separuh harta warisan dari mayat itu. Di dunia ini, harta yang kumiliki padahal cuma satu kapak ini. Tapi malaikat mungkar dan nangkir selama 40 hari yang mereka tanyakan dan persoalkan masih saja di seputar kapak ini. Bagaimana jadinya kalau hartaku begitu banyak? Entah berapa lama dan bagaimana aku menjawab.
Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, tidak akan bergerak tapak kaki anak Adam pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 5 perkara, yaitu umurnya untuk apa dihabiskannya, masa mudanya kemana dipergunakannya, hartanya dari mana ia memperolehnya dan kemana dibelanjakannya, ilmunya sejauh mana diamalkan. Hadis riwayat Tirmizi. Dan inilah sedikit kisah tentang seseorang kaya yang meninggal dunia dan ia ingin ada orang yang menemaninya selama 40 hari di dalam kubur dengan imbalan separuh hartanya. Namun orang yang berhasil melakukan tugas tersebut malah tidak menginginkan harta si orang kaya itu. Dan mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.